warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Oke, pada kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa, siapa? Saya, Bu. Oke, silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Laili. Selanjutnya, Ibu absen dulu untuk hari ini. Kira-kira siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Oh, hadir semua. Oke, hadir semua. Nah, materi kita pada hari ini adalah persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelum kita memulai ke persamaan linier 3 variabel ini, mari kita mengingat kembali. Kira-kira yang pernah kalian pelajari apa? Linier. Kalau mendengar kata linier, persamaan linier di SMP? Ya, Bu, ada. Apa, Christine? Ya, variabelnya satu aja rasanya, Bu. Oh ya, ada yang variabelnya hanya satu, itu persamaan linier satu variabel. Ada lagi yang lain? Persamaan linier 2 variabel, Bu. Iya, 2. Kita juga pernah mempelajari persamaan linier 2 variabel itu pada SMP. Nah, sekarang kita mengingat yang 2. Satu kan kejauhan dari 3. Sekarang yang 2. Kira-kira yang kalian ingat deh dulu, SPLDP itu apa? Yang diingat dari SPLDP? Apa yang diingat? Angkatnya 2, Bu. Kenapa? Variabelnya 2, Bu. Variabelnya 2. Iya, Oke, benar. Variabelnya ada 2. Karena kan 2 variabel. Variabelnya ada 2. Terus apa lagi? Biasanya ada 2, Bu. Persamaannya juga ada 2, Bu. Iya, benar. Persamaannya ada 2. Ada 2. Nah, ingat nggak bentuk umumnya seperti apa? Atau contohnya deh, contoh persamaan linier 2 variabel itu seperti apa contohnya? Tadi kan ada 2 variabelnya. Nah, seperti apa contohnya? Ada yang bisa menyebutkan? 2x ditambah 3y sama dengan 16 misalnya, Bu. Iya, bagus sekali Lamsiah. 2x tambah 3y sama dengan 16. Nah, itu kan ada variabelnya 2. Variabel x dan variabel y. Nah, sekarang nanti yang akan kita pelajari itu ada 3 variabelnya. Nah, sebelum itu, apa sih gunanya mempelajari yang 3? Kan yang 2 udah pernah. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh permasalahannya. Nah, seperti ini. Silahkan disimak videonya. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linier 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Suaranya kurang nyaring, Bu. Koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis. Apakah terdengar? Gelas air mineral. Suara videonya, Bu. Iya, suara videonya kurang nyaring, Bu. Sebentar. Tulis dan 1 penggaris. Terdengar? Kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral. Kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolah yang ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Ia hanya memiliki 1 lembar uang 5.000-an. Apakah uang Rara cukup? Nah, jadi seperti itu contohnya. Tadi kan istirahat pertama, kantinnya ramai, nggak sempat menanyakan harganya. Gimana caranya kita tahu apakah uang Rara cukup untuk 5.000 untuk membeli ketiga barang? Nah, kita harus mencari tahu dulu dong satu harganya apa, 1 buku berapa, air mineral, dan seterusnya. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di persamaan linier 3 variabel. Nah, iya, untuk selanjutnya
Apa sih tujuan kita pembelajaran hari ini? Nah, yang pertama, kita mampu menemukan konsep apa sih sistem persamaan linear 3 variabel, bentuknya seperti apa sih, contohnya seperti apa itu nanti. Terus yang kedua, kita bisa membuat model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear 3 variabel. Nanti soal cerita kita bikin model matematikanya. Oke, untuk selanjutnya silahkan membentuk kelompok dulu. Bagi 2 kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2. Silahkan. Ini Ibu yang pilih apa Ibu aja yang pilih, Bu. Oke, Ibu yang pilih. Kelompok 1, Istadi, Darwati, Lamsiah, dan Nova. Itu kelompok 1 ya. Istadi, Darwati, Lamsiah, dan Nova. Untuk kelompok 2, Siva, Aisyah, Christine, sama Kamarul Lailiah. Itu untuk kelompok 2. Nah, sekarang Ibu bagikan LKPD-nya. Nah, oke. Sekarang silahkan dilihat LKPD-nya. Nah, dibaca dulu petunjuknya di LKPD, nanti dituliskan nama ya, nama kelompok itu, terus mengerjakan sesuai dengan langkah yang ada. Kalian silahkan berdiskusi, di sini ada permasalahan di LKPD-nya, ini jeruk ya. Jadi di LKPD itu ada masalah, Bojoko ini pergi ke toko buah. Nah, dia membelikan oleh-oleh untuk ketiga anaknya. Nah, dia membeli 3 kantong. Nah, 3 kantong ini dia beda-beda isinya. Nah, seperti itu. Ada kantong pertama, kedua, dan ketiga. Dan ada harganya. Nah, silahkan kalian pikirkan kira-kira langkah pertama itu tuliskan terlebih dahulu informasi di atas tadi ke dalam tabel. Ada berapa kantong, terus jenis buahnya apa, harganya berapa. Silahkan diisikan. Nah, selanjutnya kalau kalian sudah bisa mengisi tabel dari masalah yang di atas, langkah selanjutnya itu membuat pemisalan. Karena kita berbicara variabel, nah kita bikin variabel. Di sini Ibu contohkan variabelnya ada 3, X, Y, dan Z. Terserah kalian. Misalkan Bu nggak mau X, Y, Z, mau A, B, C, boleh. Itu silahkan. Nah, silahkan diisi, didiskusikan, terus nanti banyaknya dibikin model matematikanya dari kalimat di soal tadi. Silahkan berdiskusi. Berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kalau ada langkah yang kurang jelas atau kesulitan, silahkan ditanyakan. Boleh ke teman kelompoknya atau ke Ibu menanyakannya. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Ibu ke soalnya, Bu. Oh, soal yang... Oke, nih. Oke, silahkan diisi ke dalam tabel ya. Jadi kalau 2 variabel kita cuma 2. Nah, sekarang SVLTV. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas langkahnya? Oke. Silahkan diskusi ya. Untuk menyelesaikan, pertama kita bikin model matematika. Terus ada pertanyaan, dijawab pertanyaan di LKPD-nya. Tadi LKPD-nya udah Ibu bagikan ya ke kelompok masing-masing. Berarti ini Bu, tabelnya diisi ya Bu ya? Iya, benar sekali Lamsiah. Itu diisi ya, didiskusikan kira-kira isinya apa. Nah, berdasarkan permasalahan. Nanti di ini ya ditunjuk siapa yang mempresentasikan. Nanti kan setelah diisi, nah ini dari masalah, isi dulu ke tabel ya. Di tabel itu ada tuh kantongnya ada berapa, jenis buahnya apa, harganya apa. Nanti baru kita bikin permisalan untuk variabelnya. Baru dibikin model matematikanya. Oke. Sudah kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Ya, Bu.
Sudah. Bu. Pintar. Kelompok 1, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Ada kesulitankah kelompok 1? Gimana Darwati kelompok kita? Iya, Lamsia gimana kelompoknya? Udah? Belum, Bu. Belum. Ya, silahkan diselesaikan. Istadi, mana suaranya Istadi? Istadi, apakah ini nanti bagi-bagi tugas ya? Nanti siapa yang Ya, tadi mempresentasikan? nggak bantu, Bu. Nggak bantu ngerjakan, Bu. Iya, bagi-bagi tugas ya, Istadi. Kelompok 1 nanti siapa yang presentasi kira-kira? Kelompok 1, siapa yang presentasi? Siapa Bu Lamsia? Pak aja, Nova. Nova, oke. Kelompok 1 nanti Nova ya. Kelompok 2? Atau Istadi aja nanti. Iya, Bu, saya. Oke, yang kelompok 2 Christine ya. Siapa aja boleh, silahkan. Beranikan diri untuk presentasi, tidak apa-apa. Jangan takut salah ya. Yang kita belajar itu, salah itu wajar. Nanti di diskusi ini nanti akan kita benarkan. Keliru ya di mana. Jadi jangan takut untuk maju ke depan. Atau mencoba menjawab pertanyaan, jangan takut ya. Utarakan aja apa yang kalian pikirkan atau pendapat kalian. Oke, Sudah Bu. sudah. Oke, kita kalau sudah siap untuk presentasi, kira-kira mau kelompok mana dulu nih yang mulai? 1 apa 2 dulu? 2 aja, Bu. Oke, 2 dulu. Oke, silahkan. Christine, silahkan dipresentasikan. Untuk langkah pertama, menuliskan informasi yang diperoleh dari masalah. Ya. Kantong pertama untuk jenis buahnya apel, jeruk, salak. Semuanya ada apel, jeruk, salak. Cuma untuk kantong pertama, dia ada 3 apel, berarti 3 di kolom pertama. Ya. Kemudian 5 jeruk dengan yang ketiganya itu adalah 2 salak. Ya. Yang kedua untuk kantong kedua ada 2 buah apel, kemudian 3 jeruk dengan 4 salak. Kantong ketiga untuk harga, saya lupa, harga yang kantong pertama 17.500, yang harga kedua kantong kedua 13.500, yang kantong ketiga ada 6 apel, 1 jeruk dan 1 salak, harganya 17.500. Langkah kedua, membuat permisalan. Saya juga pakai X, Y, Z, Bu. Ya. Kelompok kami ya. Untuk X apel, Y-nya itu adalah jeruk, Z-nya adalah salak. Untuk langkah ketiga, menyatakan banyaknya jenis buah tiap kantong dengan harga. Jadi ini 3X tambah 5Y tambah 2Z sama dengan Rp17.500. Yang kedua 2X tambah 3Y tambah 4Z sama dengan Rp13.500. Yang ketiga 6X tambah Y tambah Z sama dengan 17.500. Oke. Yang keempat, Ya. Yang keempat sama ini aja. berarti ya persamaannya. Oke. Yang kelima? Yang kelima jumlah persamaannya ada 3. Oke, ada 3. Kemudian Jumlah untuk variabelnya? variabelnya ada 3 juga, X, Y, dan Z. Terus Jumlah pangkat ya, dari variabel? variabelnya semuanya 1. Oh ya, 1. Oke. Berarti kira-kira itu SPLTP apa bukan? Itu SPLTP. Oke, sekarang untuk kelompok 2, silahkan. Kelompok 1 Bu. Oh iya, kelompok 1, maaf. Oke. Ini Kelompok dulu, satu saya. ada tanggapan dulu nggak dari penampilan kelompok 2? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan atau masukan? Kira-kira gimana pekerjaan kelompok 1 dibandingkan dengan kelompok 2? Tidak ada Bu, sama. Oh, sama aja. Oke. Biarpun sama. Darwati kan maju. Iya, siapa silahkan yang maju? Siapa Bu? Nova atau saya?
Nova ya tadi? Ya, Nova. Silakan Nova. Kelompok satu ya dari atas tadi ya Bu. Ya, Ya. dari ngisi tabel gimana? Ya dari isi tabel lihat permasalahannya Bu. Oh, oke. Ini permasalahannya. Ya untuk mengisi tabel baris yang pertama Ada berapa kantongnya? ada 3 kantong Bu. Ya. Ya untuk ngisi tabelnya bagian tabel Bu. Oke. Kantong yang pertama itu jenis buahnya 3 apel ditambah 5 jeruk dan 2 salak. Itu Ya. harganya 17.500. Oke. Kantong yang kedua 2 apel, 3 jeruk dan 2 salak. Kantong yang ketiga 6 apel, 1 jeruk dan 1 salak. Iya. Oke. Selanjutnya dibikin permisalan juga ya. Ya. Mm-mm. X apel berarti yang Y-nya itu jeruk, yang Z-nya itu salak. Oh ya, oke. Betul nggak? Selanjutnya. Berarti Nyatakan modelnya berarti yang pertama itu 3X ditambah 5Y ditambah 2Z. Oke, sama dengan harganya? 17.500. Oke. Yang kedua berarti 2X ditambah 3Y ditambah 4Z sama dengan 13.500. Terus? Yang ketiga berarti 6X ditambah 1 ditambah Y ditambah Z sama dengan 17.500. Oke. Oke, untuk langkah keempat, kalau kita lihat dari langkah 3 tadi, oke sama aja. Untuk langkah kelima, perhatikan. Jumlah persamaannya berapa? Ada 3, Bu. Oke, ada 3. Variabelnya ada berapa? Ada 3 juga. Pangkat dari tiap variabel? Pangkat 1. Berarti itu SPLTP apa bukan? Iya, Bu. SRS. SPLTP. Iya, Bu. Oke, berarti kesimpulannya SPLTP berarti persamaannya ada berapa? 3, Bu. Ada 3. Variabelnya Ada 3. Pangkatnya 1. 1. Boleh nggak kalau variabelnya hanya 2? Nanti Jadi SPLDV. kuadrat dong, Bu. Nanti, Bu. Iya, nanti jadi kalau 2 udah pernah ya di SMP. Jadi Ya. yang namanya 3 variabel ada 3. Nah, nanti setelah bentuk di atas tadi, silahkan, itu kan ada, kita misalkan lagi, variabel X-nya misalkan koefisiennya A1, A2, A3, dan seterusnya. Nanti kita simpulkan bentuk umumnya. Kira-kira bentuk umumnya seperti apa? Kalau koefisiennya bukan angka, kita ganti. Koefisien variabelnya A1, A2, A3, kan ada 3 tadi. Berarti koefisien variabel Y-nya nanti kita ganti apa di sana? B. B. Terus kalau yang variabel selanjutnya? C. C. Nanti disimpulkan ya, bentuk umumnya berarti apa bentuk umumnya? AE. Iya. A-nya A1, 2, 3 kan ada 3. A1E. X, nah, Ditambah B1 Y Ditambah C1Z. sama dengan C. D1. D1 dan seterusnya ya. Jadi karena sistem persamaan linear 3 variabel nanti ada 3. Nah, oke, selanjutnya silahkan kembali dulu duduknya ke tempat masing-masing. Udah bagus ya, tadi udah berani maju, sudah sama-sama bisa menyimpulkan, mengerjakannya dengan berdiskusi untuk menguji pemahaman kalian tentang materi tadi. Kita berlatih paham nggak, beneran paham nggak semua anggota kelompok ini tentang SPLTP tadi. Jangan tadi hanya yang presentasi aja yang paham. Makanya kita uji pemahaman kita. Ini individu ya masing-masing. Soalnya ada 5. Nah, soal yang pertama
tuliskan bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Tadi sudah kan bentuk umum. Nah, yang kedua, berikan 3 contoh. Tadi kan udah contohnya tentang salak, jeruk, apel. Nah, sekarang bikin 3 contoh. Tadi kan udah tahu yang namanya persamaan linear seperti apa. Bikin contoh lain, terserah. Ini bebas. Yang penting harus persamaan linear 3 variabel. Nah, sekarang berikan yang 3 contoh yang bukan. Kalau sudah tahu yang 3 variabel yang mana, kira-kira yang bukan bentuk 3 variabel yang mana? Berikan 3 contoh juga. Kalau mau 4 boleh deh. Minimal 3. Bu, mau 4 boleh. Asal jangan 2 ya, 3 ya. Terus selanjutnya nih ada, ini mirip nih kayak yang tadi, mirip. Kalian disuruh menentukan model matematikanya. Sama, yang nomor 5 juga. Buatlah model matematika yang sesuai dengan ilustrasi. Tadi kan kita sudah menuliskan permisalan. Silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah silahkan dikumpulkan ya. Berapa menit Bu mengerjakan Bu? Ini waktu kita masih ada 10 menit. Selesai, Ibu rasa 10 menit, 7 menit cukup lah. Kalau sudah, silahkan dikumpulkan ya. Bu. Ya, Bu. Ada pertanyaan tentang soalnya? Perintah soalnya? Apakah ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Bisa berarti ya. Jangan nyontek ya. Kalau sudah, berarti silakan. kumpulkan. Iya, silakan dikumpulkan. Yang sudah. Nggak boleh nyontek Bu. ya, yang lain. Ini Christine bisa kira-kira. pakai Brinkley nih. Oh, iya, Christine duluan terus nih, murid yang paling rajin. Terus dia Bu. Oh iya. Nanti yang lain belajar sama Christine boleh ya? Ya, Jadi, nanti kami belajar sama jadi Christine. kadang-kadang misalkan malu nanya sama ibu, nanya sama Christine aja. Nah, Ya, nggak Bu. apa-apa. Bu, Aisyah mau nyontek, Bu. Aisyah, Kamarul nih. diusahakan belajar sendiri. Kalau nanya boleh, tapi jangan nanya jawaban. Nah, apa yang bingung ditanyakan. Kalau jawabannya jangan ya. Nanti sama dong. Contohnya masa sama? Kan contoh itu banyak sekali. Dari sekian banyak permasalahan persamaan linear 3 variabel. Jangan sama, nanti ketahuan nih nyontek kalau contohnya sama. Misalnya Aisyah sama Kamarul, ketahuan nih nyontek nanti. Usahakan contohnya berbeda aja. Oke, ada kalau sudah. Nah, kalau sudah semua dikumpulkan? Ada yang belum? Ya, Sudah? Bu. Oke, selanjutnya Bu. kita refleksi deh kira-kira pembelajaran hari ini dengan model pembelajaran dengan bantuan LKPD seperti apa. Nanti Ibu pengen membagikan lembar refleksi. Nanti kalian isi ya. Ada nanti lembarnya akan Ibu bagikan. Silahkan diisi tentang kesan kalian selama pembelajaran. Gimana sih? Iya, Apa Bu. sih yang didapat? Nanti Ibu bagikan. Ini Ibu bagikan lembarnya. Silahkan diisi untuk refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira setelah memodelkan dulu SPLDP, kalian belajar apa di SPLDP? Selesaikannya, Bu. Menyelesaikan, iya baik. Kita di SPLTP juga ada menyelesaikan. Dulu di SPLDP, ingat nggak pakai cara apa aja untuk menyelesaikan? Pakai cara substitusi Bu. Substitusi, eliminasi, terus gabungan. Ada lagi selain itu? Grafik. Oh, grafik. Oke. Grafik. Ada lagi? Oke, jadi sama. Begitu pula di SPLTP. Metodenya itu sama. Ada substitusi, ada eliminasi, ada gabungan juga. Nah, silahkan kalian ingat-ingat lagi deh cara menyelesaikannya dengan substitusi seperti apa, eliminasi seperti apa, gabungan seperti apa untuk SPLDP ya. Nah, untuk SPLTP akan kita pelajari di pertemuan
berikutnya. Nanti bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan 3 cara tadi ya. Tapi pertemuan berikutnya nanti kita substitusi dulu. Nanti substitusi bagaimana, eliminasi bagaimana, terus yang gabungan bagaimana. Jadi nanti dipelajari dulu ya untuk SPLDP. Masih ingat nggak cara menyelesaikannya? Ya, Masih, Bu. Bu. Siapa yang masih ingat? Ingat, Bu. Oh ingat, Tamsiah, Darwati ingat. Nanti yang lupa dibuka lagi buku SMP-nya. Atau nanya tuh sama Lamsiah sama Darwati tadi masih ingat. Nanti belajar dulu bagaimana. Oke, Soalnya ya. kalau tidak bisa, SPLDP nanti SPLTP-nya apa lagi? Karena sebenarnya kurang lebih aja. Cuman ada perbedaan sedikit. 3 dan 2. Nah, oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada, Bu. Nanti untuk mengisi refleksinya, kapan ngumpulnya, Bu? Oh, nanti silahkan diisi sekarang. Ibu kasih waktu untuk ngisi refleksi. Diisi sekarang, nanti langsung kumpulkan ya. Oh ya, sekarang berarti, Bu, ya. Ya, kesannya. Jadi Ibu pengen tahu nih kesan kalian setelah pembelajaran ini apa sih? Gitu. Jadi Ya, Bu. Yang silakan. jujur ya Bu ya. Oh ya, yang jujur. Kesan itu jangan nyontek ya, Laili. Masa kesan pembelajaran nyontek? Enggak, maksudnya Bu, nanti pengaruh enggak sama nilai Bu kalau jujur? Oh enggak. Ini bukan untuk penilaian di rapot atau apa, enggak. Ini hanya untuk bahan refleksi kita. Nanti Oh iya Bu. pembelajaran ini enggak, kalian lebih tertarik enggak? Kalau enggak nanti kita cari model lain lagi. Kira-kira kalian maunya seperti apa dalam pembelajaran? Silahkan dikerjakan. Kalau sudah selesai, nanti silahkan dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan lagi terkait yang refleksi? Udah Bu, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, cukup pembelajaran untuk hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya dengan materi menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan cara substitusi. Jadi ingat dipelajari dulu SPLDV-nya. Nanti Bu tes tuh awal-awal beneran belajar nggak? Nah, untuk mengakhirinya kita berdoa dulu. Satu orang pimpin doa, siapa? Siapa yang mau mimpin doa? Bu. Oke, Christine. Ya, Christine silahkan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih semuanya anak-anakku untuk partisipasinya pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita nantinya. Kita akhiri, selamat siang. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Siang Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.